Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Rita Fitriani. Di sini aku bikin video yang kedua. Video yang pertama kan aku ngebahas soal matematika tuh, tentang matematika fungsi inverse, terus dari grafik inverse dan semuanya tentang inverse. Itu cara mudahnya. Terus sekarang aku mau ngebahas tentang akuntansi dasar. Maksudnya buat adik-adik kelas 11 yang ngerasa kesulitan, gimana sih belajar akuntansi itu susah banget kak, kayak gitu. Pokoknya kalian harus nonton video aku ya. Maaf ya, agak maksa ya, emang gitu biar kalian tuh tahu gimana tuh akuntansi yang sebenarnya. Padahal akuntansi tuh asik loh di sini. Aku bareng sama teman aku namanya Diajeng, dia bakal ngejelasin semuanya. Di sini aku bareng sama teman aku, dia bakal ngebantuin aku bikin video kedua. Ngomong-ngomong, videonya tentang apa? Materi yaitu dasar akuntansi yang biasanya diberikan untuk kelas 11 SMA. Oke. Namanya dong, sebutin sama fakultas. Ini nama saya Diajeng Puja Permata Aryadi. Saya dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan. Menurut kamu susah nggak belajar akuntansi? Nggak susah sih kalau ada niat untuk belajar. Oh, oke. Makasih ya udah mau ngebantu aku. Oke. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberi saya kesempatan pada hari ini untuk berbagi ilmu perihal dasar-dasar akuntansi. Kebanyakan masyarakat memiliki definisi jika akuntansi itu merupakan suatu hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan dan berbagai macam tabel. Hal itu benar adanya, namun hendaknya untuk mempelajari terlebih dahulu apa sih akuntansi itu, dasar-dasar akuntansi, pengertiannya, tujuannya, lalu analisa transaksi, akun-akun yang akan nanti digunakan selama belajar tentang akuntansi. Yang pertama ada pengertian akuntansi. Nah, akuntansi itu merupakan suatu proses pencatatan, pelaporan, pengidentifikasian dari suatu transaksi perusahaan atau organisasi yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Nah, tujuan akuntansi sendiri sebenarnya sudah ada di dalam pengertian akuntansi, yaitu bertujuan untuk menghasilkan atau menyediakan informasi perihal keuangan perusahaan yang nantinya akan dipakai oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut terbagi menjadi dua, ada pihak internal dan pihak eksternal. Nah, di pihak internal ini ada yang namanya manajer atau sebagai pengelola perusahaan. Manajer menggunakan akuntansi untuk mengevaluasi kegiatan yang sedang berjalan maupun untuk merencanakan kegiatan yang akan diadakan di masa depan. Lalu yang kedua ada pihak eksternal. Yang pertama ada pemilik perusahaan atau investor. Mereka menggunakan akuntansi untuk memutuskan apakah mereka akan menambah modal di perusahaan tersebut atau mengurangi, atau menetapkan atau bahkan menarik kembali modal tersebut. Lalu yang kedua ada kreditor. Nah, kreditor ini menggunakan akuntansi untuk memutuskan apakah perusahaan ini layak diberi pinjaman atau tidak. Dan jika memang perusahaan ini layak, apakah perusahaan mampu untuk membayar pinjaman tersebut pada saat sudah jatuh tempo. Lalu yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah menggunakan akuntansi untuk
untuk menghitung pajak perusahaan tersebut berapa yang harus dibayar, dan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah memberikan gaji karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, ada karyawan atau pegawai. Karena karyawan atau pegawai menggunakan akuntansi agar mengetahui apakah perusahaan ini sejahtera dan apakah perusahaan dan apa saja hak-hak yang diberikan pada karyawan oleh perusahaan. Yang kelima, ada pemasok atau supplier. Pemasok atau supplier ini biasanya ada pada perusahaan perdagangan barang yang mana mereka menggunakan akuntansi perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mampu menjamin kelancaran pembayaran atas barang yang telah dipasok. Lalu yang keenam, ada pelanggan. Nah, pelanggan menggunakan akuntansi perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan itu sejahtera dan apakah perusahaan itu mampu memberikan atau mampu menyediakan kebutuhan yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan. Lalu yang terakhir, ada masyarakat. Nah, masyarakat ini kan tidak semua perusahaan kan dibangun atau berada di lingkungan semua perusahaan atau di semua pabrik, di lingkungan pabrik. Tapi ada juga perusahaan yang berdiri atau dibangun di sekitar pemukiman masyarakat. Nah, di situ masyarakat menggunakan akuntansi mereka untuk mengetahui apakah perusahaan ini sejahtera, apakah ada lowongan pekerjaan di perusahaan ini, dan apakah terdapat manfaat baik yang diberikan perusahaan kepada lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang analisa transaksi. Nah, analisa transaksi di sini maksudnya adalah mencatat secara sederhana transaksi yang terjadi di suatu perusahaan, yang nantinya dari situ kita akan mengetahui adakah efek-efek yang ditimbulkan seperti menambah atau mengurangi unsur-unsur yang ada di akuntansi seperti unsur harta atau aktiva, utang atau kewajiban, dan modal. Di sini saya sudah menyediakan analisa transaksi. Yang pertama itu ada analisa dibeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp500.000. Nah, analisanya itu adalah ketika kita membeli perlengkapan, pastinya kita akan mengeluarkan uang perusahaan atau kas. Jadi sehingga harta berupa kas perusahaan akan berkurang sebesar 500.000. Namun perlengkapan mereka akan bertambah sebesar 500.000. Yang kedua, ada diterima pinjaman dari bank sebesar 5 juta. Ketika perusahaan meminjam uang dari bank, tentu saja kas perusahaan atau uang perusahaan akan bertambah, sehingga harta berupa kas akan bertambah 5 juta. Namun utang mereka pada bank, yaitu utang bank, akan bertambah juga sebesar 5 juta. Dalam akuntansi terdapat dua jenis akun, yaitu ada akun real dan akun nominal. Akun real di sini adalah akun yang saldonya akan dicatat di kolom neraca, yaitu ada di kolom neraca seperti harta, utang, dan modal. Lalu ada akun nominal. Nah, akun nominal ini adalah akun yang saldonya nanti akan dicatat pada kolom laporan laba rugi, yaitu beban dan pendapatan. Nah, setiap akun memiliki prosedur atau mekanisme dalam mendebit dan mengkredit masing-masing. Di sini saya sudah menyediakan juga ada mekanisme mendebit dan mengkredit serta penggolongan akun dan contoh nama akunnya. Yang pertama yaitu ada bagi kelompok akun harta, beban, serta prive, mereka itu jika saldonya bertambah, maka akan diletakkan di kolom sebelah debit. Namun jika berkurang akan diletakkan di kolom sebelah kredit. Lalu untuk yang kelompok akun utang, modal, pendapatan, akumulasi penyusutan, akan jika saldonya bertambah akan diletakkan di kolom kredit. Tapi jika saldonya berkurang akan diletakkan di kolom debit. Banyak sekali nama-nama akun atau contoh-contoh akun yang ada di akuntansi. Mungkin ada sekitar 50 ya.
Namun di setiap perusahaan jasa dan perusahaan dagang, mereka memiliki akun-akun khas atau akun yang sering kali muncul. Perbedaan antara akun di perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu, misalkan di perusahaan jasa itu jika terjadi sebuah transaksi pendapatan yang menghasilkan pendapatan, maka akun yang muncul adalah akun pendapatan. Namun jika di perusahaan dagang, mereka kan transaksinya lebih ke ada barang, ada uang, ada barang. Jadi akun yang muncul itu nantinya ada akun penjualan dan akun pembelian. Sini harta nantinya akan dibagi menjadi dua, ada harta lancar dan harta tetap. Harta lancar ini contohnya kas dan perlengkapan dan lain-lain. Lalu harta tetapnya ada yang namanya peralatan, akumulasi peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Maksudnya sini harta lancar itu merupakan harta perusahaan yang jika dipakai dia akan habis. Namun jika harta tetap ini adalah harta yang dipakai dia tidak akan habis, namun harga harta tersebut akan menyusut setiap tahunnya. Lalu ada utang. Utang ini dibagi menjadi dua, ada utang jangka panjang dan utang jangka pendek atau utang lancar. Contoh utang jangka panjang itu seperti utang bank. Lalu utang jangka pendek itu contohnya ada utang usaha, utang wesel, serta utang gaji, dan lain-lain. Lalu ada yang namanya modal. Modal sini terdiri dari modal dan prive. Lalu ada yang namanya pendapatan. Ada pendapatan di luar usaha dan ada pendapatan dalam usaha. Pendapatan di dalam usaha itu seperti pendapatan usaha, pendapatan perusahaan itu sendiri. Lalu untuk pendapatan di luar usaha itu ada pendapatan bunga, ada pendapatan komisi dan lain-lain. Lalu ada beban di dalam usaha dan beban di luar usaha. Nah, contoh beban di dalam usaha itu seperti beban gaji, beban perlengkapan, beban air, beban telepon, seperti itu. Lalu ada beban di luar usaha, ada ada beban bunga, ada beban kerugian, beban komisi, dan lain-lain. Nah, dalam akuntansi terdapat yang namanya siklus akuntansi. Siklus akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu ada siklus akuntansi perusahaan jasa dan siklus akuntansi perusahaan dagang. Saat ini saya akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, dalam siklus akuntansi perusahaan jasa yang perlu ada adalah, dan perusahaan dagang yang perlu ada yang namanya itu transaksi. Itu wajib, karena kalau nggak ada transaksi yang mau dianalisa kan nggak ada. Lalu setelah ada transaksi kita membuat yang namanya jurnal umum. Analisa itu merupakan hal simpelnya, nggak perlu pakai tabel-tabel. Tapi jika sudah fase dianalisa, kita harus langsung membuat yang namanya jurnal umum. Lalu nanti jadi buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah jurnal penutup, dan terakhir adalah jurnal kembali. Sini saya sudah menyediakan beberapa transaksi sekitar 5 yang dari transaksi pada perusahaan jasa servis Rosa. Sebenarnya saya akan memberitahu tabel jurnal umum yang tadi ada di siklus. Nah, tabel jurnal umum itu terdiri dari judul jurnal, ada nanti tulisannya itu ada jurnal umum, lalu nama perusahaan, dan periode bulan saat kita mencatat transaksi. Lalu kolomnya ada kolom tanggal, nama akun, referensi, debit, dan kredit. Transaksi pertama pada tanggal 1 Desember tahun 2016. Diterima setoran modal berupa uang tunai 2 juta dan peralatan 4 juta. Jadi di jurnalnya nanti kita masukkan tanggal, bulan, dan tanggal Desember tanggal 1. Akunnya adalah kas yang pertama, karena disitu kan disebutkan jika
modalnya tuh bertambah berupa uang tunai sebesar 2 juta, sehingga kas perusahaan bertambah sebesar 2 juta. Lalu ada peralatan juga, jadi peralatan bertambah sebesar 4 juta. Kas dan peralatan merupakan harta yang mana jika mereka bertambah diletakkan di sebelah debit. Lalu yang akun terakhirnya adalah modal. Kenapa? Karena di sana dikatakan diterima setoran modal. Berarti modalnya bertambah, sehingga dalam jurnal umum akun modal pada dasarnya kan jika bertambah diletakkan di sebelah kredit. Jadi saldonya adalah 6 juta karena total modalnya dari kas ditambah peralatan. Lalu pada tanggal 2 dibayar biaya iklan pada surat kabar harian Jawa Pos untuk 20 kali terbit dengan 10.000 satu kali terbit. Nah, berarti dibayar. Kalau dibayar itu berarti kan kas perusahaan berkurang. Gimana? Berarti namun beban iklannya akan bertambah sebesar 200.000 dengan 20 dikalikan 10.000. Nah, yang kita tulis pertama kali adalah beban, walaupun pada urutan kolom akun beban berada di akhir. Mengapa beban ditulis terlebih dahulu? Karena pada dasarnya yang untuk menulis urutan akun di jurnal ataupun dimanapun, yang akun yang didebit harus akun yang selalu yang didebit ditulis terlebih dahulu. Lalu di bawahnya adalah akun yang dikredit, sehingga beban iklan bertambah 200.000 dan kas berkurang 200.000 diletakkan di masing-masing kolom. Tanggal 5, diserahkan kendaraan yang telah diservis kepada pemiliknya dengan ongkos yang diperhitungkan 900.000 dengan diterima tunai 300.000. Berarti sini kan kita mendapatkan pendapatan tunainya sebesar 300.000. Berarti ada di kolom debit bertambah, kan? Lalu namun pemilik mobil ini membayarnya hanya 300.000, sedangkan sebagiannya dia masih kayak ngutang gitu kan. Nah, berarti akun yang muncul adalah piutang usaha. Piutang itu ada ketika piutang itu muncul pada pihak perusahaan yang memberikan utang kepada seorang dan perusahaan, sehingga piutangnya bertambah sebesar 600.000. Dan lalu akun yang muncul lagi adalah akun pendapatan. Nah, karena situ kan kita menerima ongkos yang diperhitungkan 900.000, jadi pendapatan kita bertambah 900.000 di sebelah diletakkan di kolom kredit. Lalu ada pada tanggal 18 diterima piutang dari para pelanggan yang belum membayar sebesar 250.000. Nah, berarti sini kan konsumen perusahaan tidak hanya satu orang, tapi mungkin bisa sampai ratusan orang. Dimana tidak semua juga dari mereka yang membayarnya tunai, ada yang ngutang juga kan. Jadi ketika para konsumen ini membayar utang mereka, berarti kas perusahaan ini bertambah, yaitu sebesar 250.000. Dan piutang yang tadinya kita catat itu pada tanggal 18 menjadi berkurang sebesar 250.000, sehingga saldo piutang diletakkan di kolom kredit. Lalu selanjutnya pada tanggal 30 diambil uang tunai oleh Ibu Rosa untuk kepentingan pribadi sebesar 700.000. Nah, jadi akun yang muncul adalah yaitu kas perusahaan dan prive. Nah, kenapa kas perusahaan? Karena kan yang diambil oleh Ibu Rosa adalah uang dari perusahaannya sebesar 700.000, dan prive, sehingga akun prive bertambah sebesar 700.000 juga. Karena akun prive ini maksudnya adalah akun yang yaitu akun privat gitu, yang muncul atas alasan pribadi, atas kepentingan pribadi pemiliknya, sehingga prive bertambah sebesar 700.000 dan kas perusahaan berkurang sebesar 700.000. Nah, nantinya di akhir jurnal harus dicantumkan jumlah
total jumlah dari kolom debit dan kolom kredit. Nah, kedua kolom ini harus menghasilkan saldo yang sama. Jika tidak, berarti ada transaksi yang belum dianalisa atau dimasukkan di jurnal umum, atau ada saldo yang salah kita masukkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.